Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan sedikit tentang pasar modal yang beranggotakan yang pertama Rika Sari Nur Hasanah, yang kedua Tika Dwi Rahayu, yang ketiga Maira Unzila Amalia, yang keempat Dela Nadia Anggraini, yang kelima Nur Indah Wulandari, yang keenam Labaiti Faradila Anggraini, yang ketujuh Wulan Suci Astuti. Pengertian pasar modal. Pasar modal atau kapital modal adalah suatu keuangan untuk dana-dana jangka panjang dan merupakan pasar yang konkret. Dana jangka panjang adalah dana yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Pasar modal dalam arti sempit adalah suatu tempat dalam pengertian fisik yang terorganisasi. Tempat efek-efek diperdagangkan yang disebut bursa efek. Bursa efek adalah suatu sistem yang terorganisasi yang mempertemukan penjual dan pembeli efek yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Efek adalah setiap surat berharga atau sekuritas yang diterbitkan oleh perusahaan, misalnya surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, bukti rate, dan waran. Fungsi pasar modal terdiri dari 2 fungsi. Yang pertama fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Fungsi ekonomi adalah pasar modal dikatakan memiliki fungsi ekonomi karena pasar modal menyediakan fasilitas yang mempertemukan 2 kepentingan, yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana atau investor dan pihak yang memerlukan dana atau insur. Fungsi keuangan adalah pasar modal dikatakan memiliki fungsi keuangan karena pasar modal memberikan kemungkinan dan kesempatan memperoleh imbalan atau return bagi pemilik dana sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih. Dengan pasar modal dapat berperan sebagai alat untuk mengalokasikan sumber daya ekonomi secara optimal. Modal yang diperoleh dari pasar modal selain mudah cara memperolehnya, biaya untuk memperoleh modal tersebut juga relatif lebih murah. Peranan pasar modal pada suatu negara adalah sebagai berikut. 1. Sebagai fasilitas dalam melakukan interaksi antara pembeli dan penjual untuk menentukan harga saham atau surat berharga yang diperjualbelikan. 2. Pasar modal memberikan kesempatan kepada investor untuk memperoleh hasil return yang diharapkan. 3. Pasar modal memberi kesempatan kepada investor untuk menjual kembali saham yang dimilikinya atau surat berharga lainnya. 4. Pasar modal menciptakan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam perkembangan suatu perekonomian. 5. Pasar modal mengurangi biaya informasi dan transaksi surat berharga. Bagi para investor, keputusan investasi harus didasarkan pada tersedianya informasi yang akurat dan dapat dipercaya. Pasar modal dapat menyediakan kebutuhan terhadap informasi bagi para investor secara lengkap, yang apabila hal tersebut dicari sendiri maka akan memerlukan biaya yang sangat mahal. Yang selanjutnya, manajemen resiko pasar modal. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.04/2021 tentang penerapan manajemen resiko bagi perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek dan perantara pedagang efek yang merupakan anggota bursa efek. Objek dari peraturan di atas adalah perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek dan perantara pedagang efek yang merupakan anggota bursa efek, serta perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang efek merupakan anggota bursa efek. Fungsi dan tujuan penerapan manajemen risiko pasar modal. Penerapan manajemen risiko yang efektif dan dapat mengelola risiko pada perusahaan sekuritas, manajer investasi, dan emiten. Self-Regulation Organization atau SRO dan bursa efek akan membantu tidak hanya dalam stabilitas pasar modal,
tetapi juga dalam hal stabilitas sistem keuangan Indonesia. Tujuan dari penerapan resiko pasar modal adalah untuk memaksimalkan dan mengamalkan aset serta modal akibat kerugian investasi dengan meminimalkan eksposur yang memiliki potensi risiko yang dapat merugikan sumber daya perusahaan. Hal ini secara umum dapat mencakup manajemen dan pengendalian strategi yang komprehensif terhadap risiko, mencakup kebijakan prosedur untuk mencapai strategi, pengukuran risiko, serta kepatuhan, pemantauan, dan pelaporan. Terdapat 4 fungsi penting manajemen risiko pasar modal, diantaranya yang pertama, untuk melindungi perusahaan-perusahaan bursa efek di Indonesia terhadap risiko pasar, risiko kredit, risiko likuiditas, risiko operasional, dan risiko hukum. Yang kedua yaitu untuk melindungi industri pasar modal Indonesia dan ekonomi nasional serta risiko sistemik. Yang ketiga, untuk melindungi nasabah perusahaan dari kerugian besar seperti gagal bayar perusahaan, penyalahgunaan, penipuan, fraud, dan lainnya. Yang terakhir yaitu untuk melindungi perusahaan penunjang dan perusahaan terkait dengan pasar modal terhadap risiko. Yang dihadapi oleh pasar modal. Yang pertama, ada risiko pasar. Risiko pasar adalah risiko yang disebabkan oleh pergerakan variabel pasar dari portofolio yang dimiliki perusahaan efek, melekat pada setiap investasi di pasar modal yang merupakan risiko yang ditanggung investor, di mana investasi dapat mengalami kerugian bagi investor maupun perusahaan sekuritas yang diperkirakan akibat dari fluktuasi harga pasar. Risiko pasar mencakup dampak perubahan harga saham dan tingkat suku bunga, nilai tukar mata uang, harga komoditas, risiko eviden, dan lainnya. Yang kedua yaitu risiko kredit. Risiko kredit adalah risiko yang disebabkan karena kegagalan nasabah dan atau pihak lain dalam memenuhi kewajibannya kepada perusahaan efek. Yang ketiga, ada risiko likuiditas. Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan perusahaan efek untuk memenuhi kewajiban yang berasal dari utang transaksi efek, baik yang dilakukan nasabah atau perusahaan efek sendiri dan atau utang lainnya. Yang keempat, ada risiko operasional. Risiko operasional adalah risiko yang disebabkan oleh ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal atau kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan atau adanya kejadian eksternal yang memengaruhi operasional perusahaan efek. Yang kelima, yaitu ada risiko sistemik. Terdapat gangguan dalam sistem penyelesaian yang bisa menyebabkan terjadinya efek domino di seluruh pasar keuangan sehingga merugikan lembaga keuangan atau terjadi krisis kepercayaan di kalangan investor sehingga menciptakan panic selling di pasar keuangan. Pembahasan yang terakhir ialah pembahasan mengenai potensi risiko pasar modal saat ini. Dalam hal ini, kelompok kami mengambil beberapa risiko yang terjadi pada produk pasar modal, yaitu risiko investasi saham, risiko investasi obligasi, dan risiko investasi reksadana. Pada risiko investasi saham terdapat 3 jenis risiko. Yang pertama ialah risiko capital loss. Capital loss berarti kondisi saat investor hanya berhasil menjual saham dengan nilai yang lebih rendah dibandingkan saat ia membelinya. Tentu saja ini berarti investor kehilangan sejumlah modal akibat penjualan tersebut. Jenis risiko yang kedua ialah risiko likuiditas. Pada pasar modal, ada kemungkinan risiko likuiditas yang mengancam para investor yang menitipkan dananya di lembar saham perusahaan. Risiko likuiditas membuat investor akan kesulitan menjual sahamnya di waktu yang diinginkan. Biasanya ini terjadi karena perusahaan saham tersebut mulai tidak mendapat kepercayaan publik atau ada prediksi nilai sahamnya semakin rendah dan tidak akan berkembang. Jenis risiko yang ketiga ialah risiko kebangkrutan. Kebangkrutan yang dimaksud ialah kondisi
situasi saat perusahaan tempat investor menanamkan modal tiba-tiba tidak dapat melanjutkan usahanya karena dinyatakan bangkrut oleh pengadilan. Dalam situasi seperti ini, investor tidak dapat memperoleh keuntungan lagi dan investasi yang ditanamkan bisa saja hilang. Yang kedua ialah risiko investasi obligasi. Investasi obligasi memiliki risiko yang relatif lebih rendah dibandingkan instrumen lain seperti saham. Pergerakan harga saham yang lebih fluktuatif dibandingkan harga efek bersifat utang, seperti surat utang atau obligasi. Bahkan untuk obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah dapat dikatakan sebagai instrumen yang bebas dari risiko. Yang terakhir ialah risiko investasi reksadana. Sama halnya dengan risiko investasi saham, risiko investasi reksadana terdapat 3 jenis risiko pula. Yang pertama ialah risiko berkurangnya nilai unit penyertaan. Risiko ini dipengaruhi oleh turunnya harga dari efek seperti saham, obligasi, dan surat berharga lainnya yang masuk dalam portofolio reksadana. Jenis risiko yang kedua ialah risiko likuiditas. Risiko ini menyangkut kesulitan yang dihadapi oleh manajer investasi. Jika sebagian besar pemegang unit melakukan penjualan kembali atau redemption atas unit-unit yang dipegangnya. Manajer investasi kesulitan dalam menyediakan uang tunai atas redemption tersebut. Jenis risiko yang terakhir ialah risiko wan prestasi. Risiko ini dapat timbul karena perusahaan asuransi yang mengasuransikan kekayaan reksadana tidak segera membayar ganti rugi atau membayar lebih rendah dari nilai pertanggungan saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.